Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanustika Herawati, NPM 1911080095 dari kelas D semester 4, mata kuliah karakteristik anak dan remaja, dosen pembimbing Bunda Mreike Jessi Tanut MPD. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah karakteristik anak dan remaja tentang perkembangan pada masa anak-anak, remaja, dan lansia. Yang pertama, perkembangan masa anak-anak. Perkembangan pada usia 3-6 tahun identik lebih suka melakukan pekerjaan sendiri. Pada usia segitu, anak mulai menjalin hubungan dengan anak-anak lain dan membentuk grup kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Mereka juga mulai belajar arti berbagi dan mengantri serta mulai menerima perilaku yang diterima di lingkungannya. Di rentang usia tersebut, mulai tumbuh rasa simpati dan empati pada diri mereka ketika melihat temannya kesakitan atau menangis. Pada usia 3-4 tahun, anak dapat mengetahui harus berganti waktu walau terkadang belum mau mengikuti, tertawa saat mendengar hal lucu dengan teman sebaya, terkadang terbangun di malam hari karena mimpi, mulai bergabung pada permainan kelompok, menyukai bermain sendiri, terkadang bermain bersama. Pada usia 4-5, anak mulai memiliki sahabat, mengarang cerita dan terkadang melebihkan ceritanya, bekerja sama dan berpartisipasi dalam kelompok dan terkadang tidak mau mengalah terhadap anak lainnya. Lalu, pada usia 5-6 tahun, anak sangat senang bermain dengan teman sebaya, mulai meminjamkan dan meminjam mainan, menaati peraturan dalam permainan, dan sudah mengenal sifat baik, nakal, pelit, berani pada orang lain. Selanjutnya, perkembangan pada masa remaja. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Pada masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dalam mempelajari perkembangan remaja, remaja dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik. Secara kognitif, sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial, sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Perubahan pubertas dan biologis utama termasuk perubahan pada organ seks, tinggi berat, dan massa otot serta perubahan besar dalam struktur otak. Kemajuan kognitif mencakup peningkatan pengetahuan dan kemampuan berpikir secara abstrak dan bernalar serta lebih efektif. Lalu yang ketiga, perkembangan masa lansia. Masa lanjut usia adalah masa perkembangan terakhir dalam hidup manusia. Dikatakan sebagai perkembangan terakhir oleh karena ada sebagian anggapan bahwa perkembangan manusia berakhir setelah manusia dewasa. Perkembangan di lanjut usia adalah tercapainya integritas dalam diri seseorang, artinya ia berhasil memenuhi komitmen dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan dengan pribadi lain. Ia menerima kelanjutan usianya, ia menerima keterbatasan kekuatan fisiknya, mungkin pula ia menerima penyakit yang dideritanya. Perubahan yang terjadi pada masa lansia, seperti perubahan pada bahu yang dulunya tegak akan berubah menjadi membungkuk, tubuh yang dulunya gagah akan berubah menjadi lemas, dan tidak bisa membawa beban yang berat, dan juga berat badan bertambah karena adanya penumpukan lemak pada bagian perut. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.